Dan MG Listener, kita ke informasi sekaligus ini perbincangan ya, di mana Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 dan keputusan tersebut dinilai sudah tepat begitu ya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan keputusan mengusung Anies memberikan keuntungan besar bagi PKS, salah satunya memberikan efek ekor jas. Namun ia juga mengatakan tugas partai pengusung Anies belum selesai, tahap selanjutnya yang harus dilalui yaitu penentuan bakal calon wakil presiden. Lalu, sudah siapkah partai pengusung Anies untuk membentuk sekber? Nah, kita akan diskusikan bersama dengan pengamat politik. Ini mentor saya juga nih, Mas Henry Satrio. Selamat pagi, Mas Satrio. Selamat pagi, Mas Reno. Mas Satrio sehat-sehat ya. Ini meskipun cuaca hujan tetap harus semangat ya Mas ya. Iya, betul. Baik, Mas Satrio, kita tahu bahwa kemarin PKS sudah resmi declare ya, Anies sebagai baca pres, berarti Anies sudah fix, sudah secara resmi ada punya satu tiket lah untuk ke Pilpres 2024. Tapi masalahnya adalah di baca wapresnya nih Mas Satrio. Kalau Mas Satrio melihatnya seperti apa? Ya kalau Cawapres kan memang Mas Anies sudah menyampaikan 5 kriteria tuh ya. Ada yang pertama tuh elektoral ya, bisa membantu elektoral. Kemudian yang kedua bisa memperkuat koalisi. Yang ketiga membantu dia di pemerintahan gitu ya. Terus keempat adalah klik dengan dirinya. Ini yang agak berat nih karena mencari chemistry kan di antara capres dan cawapres. Mungkin ini adalah orang-orang yang sudah sering berkomunikasi dengan Mas Anies ya. Kemudian yang kelima adalah dengan tegas dan terus menyuarakan gerakan perubahan. Nah, kira-kira begitu tuh kata Pak Anies. Nah, ini juga sama-sama menyuarakan gerakan perubahan ini artinya si cawapres nggak gampang nginjak rem sama kopling kalau kemudian misalnya diganggu-gangguin gitu ya Mas Reno. Nah, itu sudah disampaikan tuh oleh Mas Anies. Dan kemudian yang menarik, ketum partai politik lainnya itu mengikuti jejak Pak Surya Paloh kan, untuk menyerahkan pemilihan cawapres kepada si capres gitu, termasuk Demokrat, termasuk PKS, walaupun waktu di bandara tuh sepulang dari Istanbul kalau tidak salah, Sohibul Iman pernah mengatakan ya kita akan mengajukan juga nama tapi akan mempersilahkan capres untuk memilih. Jadi artinya saat ini berarti ada dua kemungkinan nih Mas Reno untuk cawapres. Yang pertama adalah di dalam koalisi perubahan gitu ya, yang kedua di luar koalisi perubahan. Nah, dua-duanya sangat memungkinkan. Tapi kalaupun di luar koalisi perubahan, ini syarat keempat dan kelima itu harus dipenuhi tuh. Artinya dia klik dengan Mas Anies, kemudian stay dalam garis perubahan. Makanya kemudian beberapa media massa kemarin mengemukakan beberapa nama calon kan, termasuk nama Sandi Uno, ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah Indar Parawangsa, sampai Jenderal Andika. Nah, nama-nama itu ya boleh-boleh aja berseliweran. Hanya menurut saya nampaknya Mas Anies akan sedikit berbeda nih dengan Pak Jokowi yang seperti dia yang milih tapi hasil kesepakatan gitu ya. Pak Kiai Ma'ruf itu kan dia yang milih, tapi hasil kesepakatan dengan partai politik lain. Nah, ini partai politik apa yang saat ini berada di dalam koalisi perubahan itu menyerahkan semua itu kesepakatannya, menyerahkan Pak Anies Baswedan untuk memilih. Gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat begini, Mas Satrio, ini kan komposisi partai pengusung dari Anies Baswedan kan meskipun belum resmi ke KPU ya, tapi kita bisa bilang ini pengusung Anies Baswedan ini kan kombinasi ya. Partai Nasdem dan Demokrat ini kan mewakili representasi nasionalis, sedangkan PKS ini representasi religius. Kalau kita melihat kombinasi partai pengusung, kemudian 5 karakter tadi kriteria yang diberikan oleh Anies Baswedan, kira-kira kalau kalkulasi politik Anda,
mengerucut ke namanya siapa saja, bukan yang tadi beredar di media ya. Kalau menurut Anda bagaimana Mas Satrio? Gini, tadi dulu tuh tentang nasionalis dan religius. Itu sebutan persepsi aja sebetulnya untuk partai politik bahwa partai ini adalah nasionalis, partai yang itu adalah religius. Religius ya. Sebab kalau kita bedah ADART-nya, semua partai politik di Indonesia itu nasionalis religius. Semuanya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada Pancasila di sana. Dia juga bicara tentang nasionalisme. Kemudian dia juga bicara tentang religiusitas, artinya ada ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain. Jadi kalau bicara nasionalis religius semuanya begitu. Tapi kalau tadi pertanyaan yang menarik adalah mengerucut ke siapa? Saya sih menilai hanya ada beberapa nama saja yang sesuai dengan kriteria Mas Anies itu. Tapi alangkah baiknya Mas Reno saya tidak menyebutkan nama karena nanti akan mengganggu itu. Tapi tadi saya sudah sebutkan tuh beberapa kan. Yang tadi yang di luar koalisi ya yang saya sebut yang di dalam koalisi lah sekarang. Itu ada nama-nama AHY misalnya ya. Kemudian ada nama Akhir, ada nama Sohibul Iman gitu ya. Nah yang klik-klik ini semuanya klik nih tiga-tiganya nih. Sohibul Iman sama-sama pernah menjadi rektor di Paramadina misalnya, kemudian Akhir pada saat mereka berjuang bersama misalnya itu sering bicara, dan AHY juga demikian. Bahkan saya harus acungi jempol ke AHY karena dia sebagai tokoh muda ya, dia punya kedewasaan berpolitik yang luar biasa juga. Dia didukung oleh partainya untuk jadi untuk jadi calon presiden gitu. Tapi kemudian dia mau menyerahkan tiket itu kepada Mas Anies. Itu hal yang luar biasa juga menurut saya. Kedewasaan politik ya bagi AHY ya. Baik. Dia setia di garis perubahan lah ceritanya gitu. Tapi pertanyaan publik begini, kenapa sih deklarasinya sendiri-sendiri gitu? Partai Nasdem lebih dulu, kemudian disusul Demokrat di bulan Januari, baru PKS di bulan Februari. Kalau pendapat Anda Mas Satrio, sebenarnya pola apa sih yang sedang dimainkan? Ini sebetulnya kan tentang proses demokrasi aja gitu ya. Proses demokrasi yang terjadi memang diawali dengan Nasdem, kemudian ada perbincangan, diskusi terus-menerus, kemudian Demokrat dan PKS meneruskan. Tapi saya dengar semalam itu pada saat deklarasi PKS, dan saya bersama Bang Jansen dari Demokrat itu kemarin, akan ada deklarasi bersama di antara ketiganya gitu. Kemudian akan setelah deklarasi bersama itu akan mencari sosok cawapresnya segera. Tapi pertanyaannya tadi kenapa harus sendiri-sendiri? Yang pertama karena memang ada proses demokrasi di dalam koalisi perubahan. Yang kedua, setiap partai politik punya aturannya sendiri-sendiri, Mas Reno. Dan kemudian yang ketiga, pasti menyesuaikan dengan rencana partai politik yang sebelumnya sudah dibuat mungkin ya. Jadi gitu kira-kira Mas Reno. Tapi berarti informasi yang Anda dapat, deklarasi dulu bersama ketiga partai dan capres, baru mencari sosok cawapresnya, bukan deklarasi barengan sudah ada cawapresnya ya? Nampaknya akan mendeklarasikan bersama untuk capres dulu, kemudian baru cawapres. Jadi katanya satu-satu ya. Bahkan Bang Jansen kemarin tuh kader Partai Demokrat, wakil sekjen Demokrat, itu sempat berseloroh bahwa ya kita pelan-pelan juga di depan katanya, karena yang lain kan juga belum apa-apa gitu. Nah, ini jadi, menjadi pertanyaan saya berikutnya, Mas Satrio. Sebetulnya terlalu cepat tidak sih ketika sudah membentuk koalisi, belum resmi ya, tapi sudah sering bersama-sama, kemudian sudah ada kesamaan mengusung capresnya itu Anies Baswedan. Terlalu dini tidak bagi Anies maupun bagi ketiga partai ini? Kalau dibilang seperti itu penilaiannya macam-macam tuh. Misalnya ya, waktu zaman 2014, Partai Nasdem itu lebih dulu mengumumkan pencalonan atau mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Demikian juga yang putaran kedua. Hasilnya kotel efeknya Pak Jokowi banyak mengangkat Nasdem tuh, dibandingkan dengan PDI Perjuangan yang merupakan
partai asalnya Jokowi. Pak Jokowi Hmm. itu periode pertama hanya mendapat 4,6% kotel efek dari Pak Jokowi. Hmm. Di periode kedua lebih kecil lagi, hanya 0,38%. Kotel Itu efeknya ya. ya itu karena Pak Jokowi diumumkan agak belakangan tuh sama PDI Perjuangan gitu ya. Jadi nampaknya kalau kita bicara Nasdem, ya dia ingin mengulang hal yang sudah dilakukan di 2014 untuk mendapatkan kotel efek dari capres. Nah, buat kita rakyatnya, kalau itu kan keuntungan partai politik adalah capres, buat rakyat minimal ada 3 keuntungan tuh diumumkan di awal. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejak si capresnya ya. Terus kemudian yang kedua, kita juga bisa cek nih program-program si capres nih visible atau tidak, bagus atau tidak buat kita. Nah, yang paling penting yang ketiga menurut saya, kita bisa nitip programnya ke capres. Kalau misalnya kita tahu sebagai rakyat ada beberapa program yang harusnya bisa dilakukan oleh si capres, kita bisa nitip program itu jauh-jauh hari ke dia tuh. Sehingga nanti ada pembangunan yang spesifik bisa dilakukan oleh capres, seperti masukan yang kita berikan kepada dirinya. Minimal 3 hal itu kalau untuk rakyat. Nah, kemudian kalau perkara yang lain belum gitu kan, ini kan ada 3 kelompok lagi ya, yang selain koalisi perubahan. Yang pertama adalah PDI Perjuangan sendiri. Kemudian yang kedua adalah koalisi Indonesia Bersatu, dan satu lagi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, 2 koalisi yang terakhir saya sebutkan itu kan dipersepsikan dibentuk atas instruksi istana, persepsi ya. Yang koalisi Indonesia Bersatu itu dipersepsikan sebagai koalisi penyelamat Ganjar, saya ingin menyebutnya. Betul. Karena diinginkan untuk mengusung Ganjar. Kemudian Safety yang boat-nya kedua, ya. Ya, safety boat ya. Walaupun kita lihat ternyata Ganjar belum berani tuh sampai sekarang untuk pindah. Yang kedua, koalisinya Pak Prabowo ini memang dibuat untuk mempersiapkan second plan atau plan B-nya Pak Jokowi bila Ganjarnya nggak berani pindah ke itu gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang ada pergeseran yang lumayan tuh dari Ganjar ke Prabowo kan. Dimulai dari Noel, kemudian ada beberapa vokalis politik ya. Seperti saya bilang vokalis karena kan berisik tuh. Abu Janda, kemudian Bang Ferdinand itu kan pindah juga ke Prabowo, dan kemudian beberapa kali endorsement itu datang dari Ganjar juga ke Pak Prabowo gitu. Nah, itu case yang lain tuh Mas. Apakah presiden boleh tuh ya jadi endorser gitu ya, atau sibuk itu dia. Seperti headhunter gitu ya, mencari calon presiden pengganti. Ya kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, ya boleh gitu, bisa atau tidak bisa, tapi kalau kita bicara patut atau tidak patut, nah itu jadi pertanyaan yang harus direfleksikan ya. Ya, harus dipikirkan ulang, karena sebaiknya memang mempersilahkan tokoh-tokoh atau rakyat Indonesia untuk bersaing sebagai calon presiden tanpa endorsement dari penguasa, karena itu akan lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai presiden kan dia punya jajaran di bawahnya. Betul. Pada saat dia mengendorse gitu ya, kalau gimana tuh pada saat mengendorse kemudian diartikan sebagai titah gitu oleh jajarannya. Misalnya dia mengendorse si A atau si B, jadi kelihatannya presiden maunya ini. Jadi kita mungkin sebagai aparat di bawah beliau harus menuju ke sana juga. Padahal kan nggak bisa, nggak boleh gitu ya dalam ranah demokrasi. Maaf ini, teorinya ASN itu harusnya tahu. Jadi takutnya nanti disalah artikan, disalah asumsikan ya, Mas Satrio ya. Tapi saya tertarik tadi membahas ini. Anda mengatakan bahwa ketika ada pencabutan dukungan dari Ganjar kemudian ke Prabowo, dan ini ada peralihan juga dukungan begitu ya secara elektabilitas. Saya mencoba mapping begini, Mas Satrio. Ketika nama Anies keluar sebagai baca pres di tahun 2022, itu kan ada riset yang mengatakan bahwa sebagian pemilih Prabowo ini kemudian beralih ke Anies, ya kan?
Kemudian sekarang ada juga riset yang mengatakan setelah relawan Jokowi ini beralih dukungan dari Ganjar ke Prabowo, maka ada potensi juga elektabilitas Prabowo akan ikut terkerek mengambil dari elektabilitasnya si Ganjar begitu. Nah, ini kalkulasinya seperti apa sih Mas Satrio sebetulnya kalau kondisi terkini ya? Tidak mudah tuh dengan hitung-hitungan seperti Mas Reno tadi ya, karena eh, kalau dilihat di berbagai hasil survei kan memang Prabowo lagi konsisten turun. Ya Pak Ganjar ada di atas, tapi mungkin ya juga akan stuck gitu. Sementara Mas Anies masih fluktuatif kalau hasil hasil surveinya Kompas. Iya. Ada beberapa survei lain justru menggambarkan dia naik. Nah saat ini ada dalam perpolitikan itu kan ada teori namanya bandul politik tuh. Kalau bandul itu kan bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya dan kembali lagi kan ke sisi lainnya gitu. Betul. Nah, ini menariknya adalah waktu itu sosok SBY misalnya yang dianggap elit kemudian merakyat ini bergeser kepada Pak Jokowi yang sederhana merakyat. Nah, hasil surveinya Kedai Kopi yang diinginkan adalah sosok yang untuk 2024 itu adalah sosok yang cerdas dan merakyat. Nah, bandul politik yang bergeser begitu sih mungkin saja bisa terjadi ya. Jadi artinya memang ada pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan kriteria calon presiden yang diinginkan oleh rakyat. Nah, saat ini yang ada adalah yang teratas ya, yang sudah pasti insya Allah maju itu kan Anies Baswedan. Kemudian Pak Prabowo juga masih ada harapan ya, insya Allah juga bisa maju, tapi menunggu kawannya. Nah, pasangannya ini dulu lah yang dicari. Apakah benar Caimin atau justru Pak Prabowo yang bergabung ke PDI Perjuangan. Nah, hitung-hitungan bahwa suara si ini akan diambil ini, suara itu akan diambil itu, biasanya memang diprediksi begitu, walaupun sering sekali juga nggak tepat tuh. Di Pilkada Jakarta lah adalah salah satunya kan. Dianggap bahwa yang akan bertarung adalah AHY versus Ahok di putaran kedua, tapi ternyata adalah Ahok Anies yang lolos gitu. Nah, begitu masuk putaran kedua, semua orang memprediksi siapapun lawan Ahok pasti menang, dan itu kejadian buat Mas Anies. Nah, kalau tadi Mas Reno bilang ini suara si Prabowo atau suara Ganjar akan diambil Prabowo gitu-gitu ya, memang diprediksikan bisa begitu, tapi belum tentu juga arahnya. Memang ada irisan-irisan sih, kayak misalnya Jawa Tengah itu solid memang untuk Ganjar ya, ada Ganjar. Sedikit sekali Anies dan Prabowo di sana. Jawa Timur itu ada Anies sedikit, Prabowo agak banyak, Ganjar juga agak banyak. Jadi kalau Jawa Barat persaingannya antara Anies dan Prabowo. Jakarta itu lebih banyak Anies, sedikit Prabowo dan sedikit Ganjar. Banten juga demikian. Sumatera sebagian besar Anies, Prabowo dan sedikit sekali Ganjar. Tapi di daerah timur Ganjar juga mendominasi. Nah, itu menariknya adalah ada irisan-irisan, misalnya tadi saya sebutkan beberapa kali antara Anies dan Prabowo. Nah, ini kalau Prabowo tidak maju, Anies mendapatkan limpahan suara cukup banyak. Makanya saya memprediksi kalau Prabowo didukung oleh Pak Jokowi, ini pasti dia dipaksakan maju. Makanya tadi saya katakan ini kemungkinan Prabowo pasti akan masuk karena untuk mengimbangi si Anies Baswedan justru. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti disadari oleh Mas Anies, karena menurut saya lawannya adalah penguasa, dan itu bisa dimulai hari ini. Siapapun, berapapun pasangannya ya, yaitu dia melawan penguasa. Jadi memang tidak mudah ini perjalanan seorang Anies Baswedan. Jadi memang perjuangan yang benar-benar dilakukan untuk mengubah negeri. Jadi koalisi perubahan ini memang bukan cuma sekedar perubahan, tapi memang ada perjuangan untuk perubahan yang sedang dilakukan. Baik, kita nantikan saja nanti dinamika politik ke depan ini akan seperti apa. Terima kasih untuk waktunya pengamat politik Henry Satrio pagi hari ini di program Morning Traffic. Selamat kembali beraktivitas, Mas Satrio. Terima kasih, Mas Selamat pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi.